Kapitayan itu jika kita sudah bisa melihat, dan setelah melihat kita bisa rasakan, setelah kita bisa merasakan kita tuh sadar. Maka akan menemukan Tuhan yang sejati atau sejatine Gusti. Dan jangan belajar cerita, belajarlah kasunyatan. Betul. Gitu loh. Nah, kebanyakan orang yang dianggap bersinar, orang yang dianggap ya tadilah dianggap ulama, karena ulama itu sebenarnya orang berilmu. Berilmu berarti pernah melaksanakan atau pernah mengerjakan, itulah orang berilmu. Tapi kalau ilmunya hanya ilmu cerita, ilmu dongeng, dia mendengar dongeng, nanti jualannya juga jualan dongeng lagi, coba. Akhirnya kebablasan. Apa kira-kira enggak malah Awur-awuran, Pak. di samping ngawur-ngawuran membuat hukum yang sebenarnya hukum itu tidak sesuai dengan orang yang dihukumi. Betul. Itu loh yang rusak akhirnya, yaitu namanya rusak ajak-ajak. Gitu. Apalagi tujuannya untuk menjelek-jelekan orang lain, Pak Darno. Nah, makanya Mas, contoh-contoh tadi sudah saya jelaskan ya. Ya mungkin ada yang kurang paham. Memang bahasa saya seperti itu. Makanya jangan sekali-kali belajar tentang ilmu, belajar tentang apa saja yang tidak bisa diterima di akal sehat, yang tidak bisa dimasukkan dan tidak bisa dilihat oleh mata, sehingga kita tidak bisa sadar dengan sesadar-sadarnya, karena nanti efeknya akan merusak orang lain. Apalagi kalau ngomong tentang belajar tentang agama, bolak-balik ngomong agama, bolak-balik ngomong agama. Agama selama ini mengajarkan apa tuh? Mengajarkan kasunyatan, apakah mengajarkan cerita? Cerita. Nah, cerita toh? Ya sudah, kalau sudah mengajarkan cerita ya makanya perjalananmu ya perjalanan cerita gitu. Karena tidak menyentuh rasa sama sekali, maka orang yang mendapat cerita itu tidak bisa sadar. Kita di zaman apa dan kita di zaman mana, lalu membicarakan zaman masa lalu, perjalanan orang terdahulu. Gitu loh. Kita sudah zamannya serba mesin. Yang dibicarakan serba semedi. Ya rusak dunia ini. Betul. Gitu loh. Yang dinamakan kasunyatan itu ya ini, kita itu mengikuti perkembangan zaman. Sesuai dengan zaman ini, lalu kita itu sadar. Maka marilah kita itu berkesadaran yang sangat tinggi. Supaya apa? Supaya kita itu nggak jauh-jauh dari Tuhan. Gitu loh. Jadi ada hubungannya dengan pertanyaan tadi. Ya itulah yang dinamakan kapitayan. Kapitayan itu jika kita sudah bisa melihat, dan setelah melihat kita bisa rasakan, setelah kita bisa merasakan kita itu sadar. Maka akan menemukan Tuhan yang sejati atau sejatine Gusti. Berarti intinya jika ada seorang ulama yang menjelek-jelekan orang lain, yang dakwah tujuannya untuk bisnis dan menghamili santrinya, itu merupakan salah satu orang yang belum terterahkan ya Pak. Cerah dan tidaknya orang itu tidak perlu ulama kok. Oh, siap. Betul, Pak. Orang tani itu apakah ada yang panggilannya ulama? Tapi sebenarnya itu orang yang berilmu tinggi loh. Tapi kan tidak pernah diklaim bahwa itulah ulama. Orang menggembala kambing itu sebenarnya orang berilmu loh. Karena dia tidak perlu mengadopsi cerita orang lain, tapi dia langsung bekerja nyata. Itu contohnya gini, karena pernah kambing itu diberi makan daun singkong, mati, terus akhirnya selamanya daun singkong tidak akan diberikan kepada kambing. Tapi pada dasarnya hewan adalah makan dedaunan, sesuai dengan hukum yang umum. Nah kalau ini, karena ini daun singkong juga termasuk daun, dipaksa untuk memberi makan kambing, apa enggak modar kambingnya? Nah itulah kalau orang itu belajar, atau orang itu mencari ilmu dari ilmu dongeng.
Yang penting ya ilmu kasunyataan itu loh. Yang penting. Kalau ilmu dongeng itu ilmu masa lalu. Masa sekarang sudah nggak pas diterapkan. Orang gadok gitu. Orang gadok rusak. Gitu. Makanya kalau ngomong orang berilmu, apakah orang berilmu itu orang yang pinter dongeng? Apakah orang berilmu itu pinter membaca tulisan dari bahasa orang lain? Bukan. Orang yang dinamakan ulama itu orang yang sudah mempunyai kesadaran yang sangat tinggi dan dia bisa mengaplikasikan dalam hidupnya sesuai dengan kebenaran yang kira-kira benar itu seperti ini, kira-kira salah seperti ini. Itulah yang dimaksud ulama. Nah, karena kita itu sudah terdogma, teracuni otak kita. Rata-rata ulama itu adalah orang yang pintar cerita, ulama itu yang bisa menyampaikan dengan bahasa orang lain, orang yang pintar-pintar dalil. Makanya mestinya orang-orang seperti ini ya agak malu. Agak malunya gini loh. Kenapa tahu untuk memberi fatwa orang lain saja, dia membacakan atau mengucapkan bahasa orang lain, tapi di situ masih diartikan bahasa sini. Lah untuk apa? Apakah kira-kira nggak ada bahasa yang indah, nggak ada bahasa yang bisa menuntun kita ke hal kebaikan kalau nggak bahasa orang asing? Wong kita yang mempunyai bahasa Surodiro, Jayaningrat, bakal lebur ing pangastuti. Itu loh kelihatannya orang Jawa itu cuman seremonial. Arti dari Surodiro, Jayaningrat, lebur ing pangastuti. Jarang yang paham. Nopo Pak artinya Pak? Ya artinya ya garis bawahi intinya manusia itu kalau menyombongkan diri ya, dengan ilmunya, dengan karena dia saat ini dipercaya orang lain dan lain sebagainya, kok dia itu nggak sadar, malah dia itu menyombongkan diri, maka itu akan hancur dengan kebenaran yang ada sesungguhnya. Karena orang yang sudah dipuja-puja dengan ilmunya, orang yang sudah diagung-agungkan dengan namanya, saya yakin kalau orang itu sampai larut atau orang itu hanyut dengan pujaan itu dan dengan sanjungan itu, suatu saat akan terpeleset dengan sendirinya dan dia akan jatuh lagi ke, kalau dulu jatuh di tanah, kalau setelah dia itu bangga dengan sanjungan orang lain, jatuhnya malah kecomberan loh. Dan itu sudah banyak sekarang. Pak. Ya, dipertontonkan di mana-mana. Ya, dengan kemunculan orang-orang yang lagi ngetren, kemunculan orang-orang yang lagi viral, ya, seolah-olah sudah nggak ada orang baik lagi kecuali orang itu. Di mana-mana dibangga-banggakan, bahkan di depan orangnya mengatakan bahwa saya mengagumi, saya itu dari jauh datang ke sini hanya untuk ketemu. Terus orang itu akhirnya bangga dan lain sebagainya, sehingga sampai tidak bisa mengontrol ucapannya. Dan karena tidak bisa mengontrol dan dia bangga karena saya sudah dipuja orang banyak yang mencintai saya, mengagumi saya, maka nek ngomong saenake dhewe. Akhirnya muncul kesombongan, Pak. Nah, setelah muncul kesombongan dan itu tidak sesuai dengan gelar yang disandang, akhirnya apa yang terjadi? Terpuruk dengan jatuhnya nggak jatuh di tanah, malah jatuhnya di comberan. Akan terpuruk dengan sendirinya, ya Pak. Kita kembali ke ajaran Kapitayan, Pak. Nah, ini ada titipan dari teman-teman bahwa agama itu kan punya pedoman, punya kitab sendiri-sendiri. Teman-teman di Muslim kita punya Al-Quran, yang ada yang Injil, Taurat dan lain sebagainya, Pak. Kalau orang Jawa itu kan kitabnya kan kitab tanpa tulis, Pak Darno. Nah, ini teman-teman ini minta untuk sedikit Pak Darno memberikan penjelasan tentang apa sih kitab tanpa tulis itu, Pak Darno. Kitab tanpa tulis itu aksara. Aksara itu suara. Nah, kita mau menandai aksara atau suara itu mau dibentuk huruf apa itu terserah kita toh. Gitu loh. Contohnya dengan kata-kata melaku. Melaku itu karena dituliskan melaku itu dari
mungkin dari kata awalan M, lalu tambah L, lalu tambah A, baru bisa dibaca mla. Ya. Lalu ditambah K, ditambah U, baru berbunyi ku. Berarti kalau digandeng, ya itulah kata yang terucap dari mulut melaku. Lah zaman dahulu belum ada sekolahan, belum ada ajaran-ajaran tentang aksara. Belum ada ajaran-ajaran tentang tulis menulis. Orang Jawa itu pokoknya setelah lahir dia bisa berpikir dan mengenali bahasa. Kalau sudah dengar kata-kata melaku, dia kan berjalan dengan sendiri. Mangan. Tanpa diajari aksara itu, tanpa diajari tulisan, tanpa ditunjukkan bahwa mangan itu terdiri dari kata ini loh. Dari kata mo, dari kata ho, dari kata ngo, kelegeno, dan lain sebagainya, baru itulah kata makan. Kan enggak gitu. Begitu dengar mangan, baik itu orang yang belajar tentang tulisan atau tidak, sudah paham kok artinya. Itulah maka orang Jawa itu kitape tanpa tinulis ning iso diwaca. Nah,